Assalamualaikum. Kali ini aku akan bercerita tentang kisah kelahiran Syekh Siti Jenar. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe channel ini biar aku makin semangat upload video. Selamat menonton. Kisah ini bermula terjadi di sebuah kerajaan Gelambangan. Pada saat itu, kerajaan Gelambangan dilanda musibah yang teramat dahsyat karena sebagian dari penduduknya terjangkit penyakit aneh yang menular dari orang ke orang, hingga lingkungan istana Gelambangan juga turut terpapar. Bahkan putri Baginda Raja pun sampai terkena penyakit ini. Ia adalah Dewi Sekardadu. Baginda Raja dan pembesar istana telah berusaha terus mencari cara untuk menyembuhkan penyakit ini, mulai dari pengobatan herbal, tabib, dan lain-lain. Namun saat itu belum juga diperoleh obat penyembuh penyakit tersebut. Hari demi hari, Baginda Raja semakin cemas melihat keadaan putrinya yang belum juga sembuh. Bahkan Baginda Raja sudah hampir pasrah dengan keadaan sekarang ini. Seluruh upaya sudah dilakukan, hingga membuat sayembara pun telah dilakukan dengan berhasil mengundang ribuan tabib-tabib, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Hingga pada suatu hari, patih kerajaan memperoleh berita bagus dari rekan kepercayaannya, bahwa masih ada orang sakti yang belum pernah didatangkan untuk menyembuhkan penyakit putri raja. Ia adalah Kandabaya, seorang kakek tua yang lumpuh dan buta, namun memiliki kesaktian yang luar biasa, yang tinggal di sebuah goa daerah Lembah Wiku. Mendengar kabar tersebut, raja pun kembali menaruh harapan penuh semangat demi kesembuhan putri kesayangannya. Dan Baginda Raja pun menjanjikan tahta kerajaan bagi siapa saja yang berhasil menyembuhkan putrinya. Bahkan jika putrinya bersedia, Raja juga ikhlas menikahkan putrinya dengan orang yang berhasil menyembuhkan penyakit putrinya. Sang Raja pun memerintahkan Patih Bajul Senggara untuk membawa orang sakti tersebut. Patih Bajul pun melaksanakan perintah Raja untuk menjemput sang tabib sakti tersebut yang berada di kawasan Lembah Wiku yang berada cukup jauh dari istana. Jalan menuju goa tempat sang tabib tinggal pun sangat ekstrim dan terjal. Namun akhirnya setelah beberapa hari kemudian, sampailah sang Patih Bajul di depan goa yang merupakan tempat tinggal sang tabib Kandabaya bertapa. Tanpa disangka, ternyata kedatangan sang Patih Bajul sudah diketahui oleh Kandabaya. Begitu sang patih mendekati mulut goa, sang tabib langsung mempersilahkan sang Patih Bajul untuk masuk. Sang patih pun terheran-heran menyadari kesaktian sang tabib. Lalu sang patih pun masuk ke dalam goa, dan di sana sang patih pun menjelaskan maksud kedatangannya untuk meminta pertolongan agar sang tabib bersedia datang ke istana untuk menyembuhkan putri raja. Namun sang tabib pun tidak bisa menyanggupinya karena keterbatasan dirinya yang lumpuh dan buta, sehingga tidak mungkin sang patih menggendong sang tabib sampai ke istana yang jaraknya sangat jauh. Namun Kandabaya memberikan kabar baik bahwa putri sang raja tetap dapat disembuhkan, tapi bukan olehnya, melainkan oleh seorang pemuda Arab yang beragama Islam yang mampu menyembuhkannya. Ia adalah Syekh Maulana Iskak. Sang tabib pun memberitahukan keberadaan syekh tersebut yang sebenarnya dekat dengan istana, yaitu di bawah tanah dekat gapura istana, tepatnya di dalam goa yang ada di pohon beringin. Setelah mendapat penjelasan tersebut, sang Patih Bajul pun pamit dan mengucapkan terima kasih kepada tabib tersebut. Dengan semangat baru, sang patih bergegas kembali ke istana untuk menyampaikan berita bagus ini kepada Baginda Raja. Beberapa hari kemudian, sampailah Patih Bajul di istana dan langsung menemui sang raja dan menjelaskan tentang keberadaan Syekh Maulana Iskak. Tanpa bicara panjang lebar, sang raja memerintahkan sang patih dan beberapa prajurit untuk mencari keberadaan Syekh Maulana Iskak di sekitar gapura istana. Sang patih pun langsung melaksanakan perintah sang raja. Dan benar saja, dia menemukan sebuah gua di bawah pohon beringin yang memancarkan sinar yang membuat sang patih penasaran, sehingga mendatangi gua tersebut dan tampaklah seorang pemuda yang sedang bertapa di dalam gua. Dan ternyata sinar tadi adalah sinar yang berasal dari tubuh pemuda tersebut. Dengan sopan, sang patih menyapa pemuda tersebut.
dan menanyakan apakah benar dia yang bernama Syekh Maulana Ishaq. Pemuda tersebut pun membenarkan pertanyaan sang pati dan kembali bertanya, "Ada apa gerangan tuan menjumpai saya?" Sang pati pun menjelaskan maksud kedatangannya, sekaligus menyampaikan janji sang raja yang akan menjadikan raja bagi siapapun yang bisa menyembuhkan sang putri. Syekh Maulana Ishaq pun menyertakan kesanggupannya, namun dengan syarat yang berbeda. Syekh Maulana ingin jika dia berhasil menyembuhkan putri raja, maka raja dan seluruh pembesar istana dan penduduk kerajaan Gelambangan harus bersedia masuk Islam, karena kesembuhan itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar syarat yang diminta oleh Syekh Maulana Ishaq, sang pati pun pamit untuk menyampaikannya ke baginda raja. Setelah sampai kepada sang raja, awalnya raja kesal karena syarat menjadi raja mengapa belum cukup sebagai hadiahnya. Namun karena keinginan untuk putrinya agar lekas sembuh, sang raja pun berjanji menyanggupi permintaan Syekh Maulana Ishaq. Setelah ada kesepakatan antara sang raja dengan Syekh Maulana Ishaq, maka Syekh Maulana Ishaq pun bersedia datang ke istana dan menemui sang raja untuk kemudian melakukan proses penyembuhan terhadap Dewi Sekar Dadu. Akhirnya Syekh Maulana Ishaq sampailah di dalam istana sang raja. Sang raja pun selanjutnya menuntun Syekh Maulana Ishaq menuju kamar Dewi Sekar Dadu. Di sana tampak putri sang raja yang lemas dan wajah pucat berbaring di tempat tidur. Dengan izin sang raja, Syekh Maulana Ishaq pun mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakit yang dialami Dewi Sekar Dadu dan penduduk kerajaan Gelambangan disembuhkan dari penyakit-penyakit dan diberi kesehatan seperti sedia kala. Sang raja dan pembesar istana pun takjub dibuat Syekh Maulana Ishaq. Pasalnya, setelah beliau selesai berdoa, secara mengejutkan penyakit dan bekas luka Dewi Sekar Dadu pun lenyap seketika. Kini putri raja telah sembuh dari penyakitnya. Begitupun kabar dari penduduk lainnya, semua telah sembuh dari penyakit tersebut. Sang raja pun sangat bahagia dan berpikir bahwa yang dilakukan oleh Syekh Maulana Ishaq adalah sebuah keajaiban yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan akhirnya seluruh penghuni istana dan penduduk kerajaan Gelambangan dituntun untuk masuk Islam oleh Syekh Maulana Ishaq. Pasca kesembuhan putri raja, baginda raja akhirnya menikahkan putrinya dengan Syekh Maulana Ishaq. Acara pestanya pun sungguh mewah dan meriah. Namun sebelum puncak pesta, kegaduhan pun terjadi dikarenakan makanan-makanan yang terhidang di meja makan berubah menjadi bentuk aslinya. Ini adalah petunjuk dari Allah bahwa umat Islam tidak boleh memakan makanan yang haram hukumnya. Hal ini pun sontak membuat sang raja kebingungan dan mengeluh kepada menantunya Syekh Maulana Ishaq. Dan raja pun hendak menghukum petugas yang memasak sajian makanan tersebut. Namun dengan wajah tenang, Syekh Maulana Ishaq menjelaskan kepada sang raja bahwa dalam Islam dilarang dan haram hukumnya memakan ular, anjing, dan daging tikus. Maka dari itu Allah menunjukkan kuasanya dengan kejadian tersebut. Namun lagi-lagi seluruh tamu undangan pun tercengang saat Syekh Maulana Ishaq menawarkan perjamuan makanan di ruangan barunya. Dalam sekejap dia mampu menggantikan makanan haram tadi menjadi makanan lezat yang halal untuk dimakan. Singkat cerita, setelah beberapa bulan menikah, akhirnya Dewi Sekar Dadu pun hamil. Kabar ini membuat penghuni istana bahagia. Namun sang Dewi bingung melihat ekspresi suaminya yang terlihat sedih. Syekh Maulana Ishaq pun menjelaskan kepada istrinya bahwa dia melihat ada dua sinar yang ada di dalam kandungannya. Ini dapat terjadi karena Syekh Maulana Ishaq memiliki kekuatan mata batin yang luar biasa saktinya, di mana sinar biru menandakan anak tersebut membawa berkah dan kemakmuran atas kelahirannya, sedangkan warna merah menandakan bahwa dalam hidupnya kelak dia akan menghadapi kesulitan yang luar biasa
yang akan dihadapinya dan sangat berdampak pada banyak orang. Beliau sedih karena melihat begitu luar biasanya cobaan untuk anaknya kelak. Di suatu malam, Syekh Maulana Ishaq mendapat panggilan batin yang memintanya untuk pergi merantau ke Pasai, Aceh untuk menyebarkan agama Islam. Hal itu pun langsung ia sampaikan kepada istri tercintanya. Meski sang dewi masih sedang mengandung, ia tetap yakin bahwa panggilan ini adalah yang paling penting demi menegakkan agama Allah di Nusantara. Dewi Sekar Dadu sebenarnya sedih mendengar hal ini, namun ia paham bahwa suaminya adalah manusia yang bijaksana dan penyayang, sehingga tidak mungkin dia meninggalkan istrinya kalau bukan untuk hal yang amat penting. Keesokan harinya, berceritalah Syekh Maulana Ishaq kepada sang baginda raja untuk meminta izin pergi berkelana ke Pasai, Aceh demi tugas mulia menyebarkan agama Islam. Mendengar hal itu, baginda raja pun memastikan apakah Dewi Sekar Dadu sudah mengetahui tentang hal ini. Apakah ia bisa ikhlas ditinggal suaminya pergi berkelana? Setelah semua setuju, Syekh Maulana Ishaq pun bergegas menuju Pasai, Aceh untuk memenuhi panggilan batilnya untuk menyebarluaskan agama Islam. Hampir 8 bulan lamanya berlalu, baginda raja pun memerintahkan prajuritnya untuk berkunjung ke Pasai, Aceh untuk memastikan keadaan Syekh Maulana Ishaq. Betapa bahagianya sang raja dan Dewi Sekar Dadu mendapat berita dari prajuritnya bahwa benar Syekh Maulana Ishaq berada di Pasai Aceh dan telah berhasil mendirikan pesantren megah sebagai tempat pusat dakwah penyebaran agama Islam. Tak terasa, tibalah waktu kelahiran anak pertama Syekh Maulana Ishaq dengan Dewi Sekar Dadu. Baginda raja pun terkejut dengan kelahiran cucu pertamanya yang tidak seperti bayi lainnya. Dari tubuh cucunya memancarkan sinar biru dan terasa panas jika didekati, dan suara tangisannya membuat orang di sekitarnya merasa sakit telinganya. Dikarenakan kelahiran ini pula, Dewi Sekar Dadu menghembuskan nafasnya yang terakhir kalinya. Selanjutnya, akibat hal yang tidak biasa yang menimpa cucunya, baginda raja pun memerintahkan prajurit untuk menyimpan bayi tersebut ke dalam peti dan menghanyutkannya ke laut. Hal ini untuk menghindari derita penduduk akibat suara tangis dari bayi tersebut yang bisa memecahkan gendang telinga. Di sisi lain, ada kejadian aneh terjadi di pemakaman Dewi Sekar Dadu. Konon katanya ada segumpal darah yang keluar dari pemakaman Dewi Sekar Dadu. Dari tanah tersebut terlahirlah seorang bayi laki-laki yang memiliki kesaktian luar biasa. Dia dibesarkan di bawah tanah bersama kalangan jin, dan tak ada satu jin pun yang mampu menandingi kesaktiannya. Dia adalah Syekh Siti Jenar. Waktu terus berlalu, akhirnya ia pun memutuskan untuk berkelana di muka bumi dan memperdalam agama Islam. Tak disangka, dia bertemu dan belajar Islam dengan Syekh Ampel yang merupakan saudara dari Syekh Maulana Ishaq sang ayah. Berbekal ilmu dari belajarnya itulah ia turut menyebarkan agama Islam di Nusantara. Di samping kejadian itu, bayi yang dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan ke laut pun akhirnya ditemukan oleh seorang ratu yang kaya dan baik hati. Saat kapal sang ratu melintas untuk berdagang, tampak cahaya biru memancar di permukaan laut. Sang ratu pun memerintahkan prajurit untuk memeriksa cahaya tersebut. Ternyata cahaya itu berasal dari sebuah peti dan diserahkanlah peti itu kepada sang ratu. Saat dibuka, betapa terkejut sang ratu melihat sosok bayi laki-laki yang tersenyum kepadanya. Ratu pun sangat bahagia karena sudah sangat lama menikah, ia belum dikaruniai anak. Dan akhirnya ratu pun merawat bayi itu hingga tumbuh dewasa dengan penuh kasih sayang, dan ia memberi nama Raden Paku. Kedatangan Raden Paku di kehidupan sang ratu membawa berkah yang luar biasa. Panen melimpah dan dagangan selalu laris manis. Tak heran kalau Raden Paku dijadikan pangeran kesayangan sang ratu. Nah teman-teman, sekianlah cerita dari kisah kelahiran Syekh Siti Jenar.
Semoga cerita tadi memberikan sebuah manfaat untuk diri saya dan juga teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dan tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.